Indonesia resesi. Itulah kalimat tepat menggambarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga berada di teritori negatif. Sri Mulyani juga menyebutkan pertumbuhan negatif juga akan berlangsung hingga kuartal keempat tahun ini. Kementerian Keuangan melakukan revisi forecast pada bulan September ini. Yang sebelumnya kita memperkirakan untuk tahun ini adalah minus 1,1 hingga positif 0,2. Forecast terbaru kita pada bulan September untuk tahun 2020 adalah pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6. Ini artinya negatif teritori kemungkinan akan terjadi pada kuartal ketiga dan mungkin juga masih akan berlangsung untuk kuartal keempat yang kita upayakan untuk bisa mendekati nol atau positif. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, pandemi COVID-19 memukul perekonomian global yang berdampak pada kinerja perekonomian domestik. Konsumsi rumah tangga yang selama ini berkontribusi besar pada PDB diperkirakan terkontraksi minus 3 hingga minus 1,5% pada kuartal ketiga 2020. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 2020 anjlok hingga minus 5,32%. Sementara itu, Indef menilai pertumbuhan ekonomi kuartal keempat juga berpotensi minus. Peneliti senior Indef, Eni Srihartati mengemukakan sisi efektivitas fiskal dari sejumlah program perlindungan yang diluncurkan masih belum berjalan optimal. Kontraksi ekonomi di tengah pandemi itu bukan suatu hal yang anormal, itu suatu hal yang sangat normal. Semua negara mengalami, jadi dan tidak hanya milik Indonesia, kontraksi yang membedakan Indonesia adalah respon kebijakannya. Soalan kita bukan di persoalan moneter, persoalan menghadapi dan merespon pandemi ini, persoalan yang masih terseok-seok itu adalah efektivitas fiskal. Namun Eni melihat, jika ada perbaikan dari sisi fiskal, tidak menutup kemungkinan kuartal keempat 2020 akan menjadi katalis positif pendorong pertumbuhan ekonomi 2020. Ya, COVID-19 memberikan dampak yang sangat negatif, bukan saja pada kesehatan manusia, tapi pada kesehatan perekonomian kita di Indonesia. Kuartal kedua kita sudah melihat ya pertumbuhan kita sudah minus. Kita harapkan nanti ada perbaikan di kuartal ketiga ataupun kuartal keempat. Tapi yang jelas sampai saat ini hingga bulan Agustus ini sudah banyak sekali orang yang kena PHK ya, perusahaan sudah mulai merumahkan karyawannya dan tentu saja sudah semakin banyak orang yang akhirnya masuk ke ambang kemiskinan. Nah, untuk itu pemerintah dan tentu saja kita semua harus bekerja keras untuk memulihkan perekonomian kita dan juga menjaga agar masyarakat kita tetap sehat. Apa-apa saja ya strategi untuk memulihkan perekonomian nasional dan juga untuk mengatasi COVID-19 ini, tentu yang paling bisa menjawabnya adalah seorang Menteri Koordinator di bidang perekonomian. Kita sudah berada di gedung Menko Perekonomian dan ditemani oleh Menko Perekonomian kita, Erlangga Hartarto, dan banyak sekali tanggung jawab Menko kita ini, bukan saja Menko bidang perekonomian tapi juga kepala dari komite ya, penanganan COVID-19 dan juga komite untuk pemulihan ekonomi nasional dan juga macam-macam lah yang harus mau tidak mau menjadi tanggung jawabnya. Pak Erlangga, you're the man of the moment. Banyak sekali harapan yang ditujukan dan ditupukan kepada Pak Erlangga. Sekarang kuartal ketiga, nanti kuartal keempat kan kita kan PSBB istilahnya sudah lebih kita new normal lah. Yes. Jadi kegiatan sudah mulai, perekonomian sudah dan kita harapkan consumer confidence juga sudah semakin meningkat ya. Tapi kuncinya saya lihat ini,
penyerapan dari anggaran COVID yang hampir 700 triliun itu, Pak Airlangga ini? Kita lihat dari total dana pemulihan ekonomi itu diserap sekitar 25%. 25%? Ya, sehingga tentu kita berharap bahwa ini akan diserap lebih tinggi lagi, walaupun kemarin dari Juli sampai sekarang itu sudah naik 18%. Jadi kenaikannya juga cukup bagus sesudah Bapak Presiden berkali-kali mengingatkan. Dan tentu anggaran yang kita harapkan bisa diserap di kuartal ketiga ini 700 triliun. Dan di kuartal keempat diharapkan 1.000 triliun bisa diserap. Tapi itu bisa optimis dengan hanya 4-5 bulan lagi tinggal dalam tahun 2020. Kami cukup optimis karena kan ada beberapa program bansos yang bisa kita tambahkan. Seperti kemarin kita menambahkan Bapak Presiden Banpres untuk hibah UMKM, itu totalnya bisa mencapai 33 triliun. Kemudian bansos yang tadi pagi terkait dengan subsidi gaji untuk pekerja di bawah 5 juta, itu bisa 37 triliun. Nah, kalau ini kita bisa gelontorkan lebih cepat, ditambah lagi dengan PKH dan juga prakerja dan yang lain, itu kami cukup optimis bahwa ini akan ada peningkatan daripada penyerapan anggaran. Iya, PKH ini program ini keluarga harapan itu. Ya. Tapi apa? Kenapa hanya 25% padahal kita sudah masuki bulan Ada ke-9? yang tentu ada beberapa yang kita harus percepat, yaitu sektor kesehatan, kemudian tentunya terkait dengan program-programnya juga, karena seperti juga pengadaan vaksin dan yang lain. Kemudian juga sektor-sektor yang di anggaran rutinnya saja juga kita harus dorong. Kemarin karena dari alokasi dan refocusing sehingga mereka harus menyesuaikan semua dari DIPA-nya. Dan kami juga melihat ada beberapa program-program baru, yaitu akselerasi daripada program pembangunan, termasuk juga padat karya. Jadi realokasi ini membutuhkan banyak sekali penyesuaian dan dinamisasi dari kementerian-kementerian. Jadi KL pun perlu menyesuaikan terhadap situasi COVID ini. Jadi bottleneck-nya lebih di kementerian, lembaga, tapi dengan daerah juga tentu saja. Karena ini. perubahan setting anggaran awal yang non-COVID menjadi anggaran COVID. Nah tentu banyak sekali shifting dari program. Dan kalau di pemerintah kan shifting kan nggak bisa langsung di-shifting, tetapi harus ada tornya, harus ada RAB-nya, kadang-kadang perlu juga persetujuan dari DPR, sehingga ini yang tentu memakan waktu untuk Iya, bisnis. padahal sayang sekali, ini kan anggaran ini sudah tersedia sejak bulan April kan ya Pak Menko. Kita harapkan betul-betul bisa terserap. Semua itu kita harus monetize dalam kebijakan anggaran. Jadi termasuk green bond ini kita juga akan tingkatkan, yaitu meningkatkan daerah. Sehingga dengan demikian memacu daerah bahwa ada hal yang harus dilakukan terkait dengan green bond ini. Satu lagi mungkin yang selama ini cukup ya menggunakan banyak tenaga kerja itu infrastruktur kita. Ini on track? Infrastruktur terus dijalankan dan pemerintah punya proyek strategis nasional di mana di dalamnya ada yang buat embung, irigasi, kemudian tetap jalan tol, dan itu skimnya adalah proyek kerjasama antara badan usaha dengan pemerintah. Dan ini diperkirakan kita akan terus mengawal proyek tersebut. Pertanian, karena kita merupakan negara sebenarnya harusnya mengandalkan agrobisnis kita ya. Ini kita selama ini agak kita abaikan kan. Ya. Pertanian kita tentu selama ini kan kita quote unquote masih tradisional. Jadi masih melakukan persawahan dengan mekanisasi terbatas. Nah, Bapak Presiden mengarahkan kita kembangkan food estate secara luas. Nah, salah satu yang di reidentifikasi adalah di Kalimantan Tengah, di mana ini tahap pertama tahun ini kita kembangkan 33.000 hektar. Nah, tahun depan kita harapkan kita bisa 110.000 hektar. Dan berikutnya kita persiapkan 677.000. Tentu pengembangan food estate di Kalimantan tidak sama dengan pengembangan rice farming di Jawa. Sehingga tentu nanti di sana akan fully mekanisasi. Mungkin juga untuk nyebar pupuknya juga bisa pakai drone. Dan ini kita buka untuk investor yang mau menangani food estate atau horticulture
Dan ini kita sudah ada keberhasilan story misalnya di Lampung yang nanas ataupun Kopi. pisang ataupun kopi. Kemarin kita juga sudah coba di Bali sudah bisa ekspor juga. Nah, jadi kawasan industri hortikultura ini kita akan perluas. Jadi betul-betul jadi agrobisnis ya. Tapi berarti ini bukan untuk smallholder farming, bukan untuk petani-petani kecil kan, ini lebih ke Ya, jadi kita semuanya kita dorong, yang smallholder didorong, tetapi yang besar juga ada karena negara kita besar dan kita butuh makan. Jadi mungkin semua dua hal harus itu bersiap. yang moral hazard Pak Erlangga. Jangan sampai petani itu nasibnya tidak diperhatikan karena biasanya yang diuntungkan dengan adanya estate ini adalah big businesses, apalagi kalau ada multinasional yang masuk. Yang kedua ini bagian dari yang Omni Cipta Kerja Undang-Undang ini, dan kita kan punya SDG, kita komit ya, Sustainable Development Goals tahun 2030. Kita punya Paris Agreement, dan kita juga punya namanya green economy yang kita harus streamline ke dalam seluruh strategi. Ini bagaimana sampai, apalagi kalau nanti membuka lahan, menebang pohon. Jadi pertama kita kan punya agreement dengan berbagai negara termasuk Paris Agreement. Tetapi kedua kita menginginkan ada carbon trade yang fair angkanya. Nah, tentu mekanisme karbon ini yang sedang kita dorong di dunia internasional karena kita kerjasama dengan salah satu negara Eropa, tetapi karbonnya cuma dinilai $5. Sedangkan di berbagai scheme yang berbeda yang dilakukan private itu angka $10 sampai $17. Sehingga tentu future income dari bangsa ini kan tentu harus lebih fair lagi, apalagi ini menyangkut banyak stakeholder yang hidup di wilayah tersebut. Secara prinsip pemerintah akan mendorong sustainability, dan juga kalau misalnya di kelapa sawit kan kita punya ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, dan juga selalu persoalannya kan kepada smallholder. Nah, smallholder ini yang kita jaga jangan sampai dengan standar yang besar itu kembali lagi yang tumbuh adalah yang besar, yang smallholder dianggap yang tidak compliance. Nah, ini yang pemerintah jaga. Iya, tapi ini kan berarti harus ada betul-betul monitoring yang terus-menerus dilakukan. Dan kebetulan kalau di sawit kan kita punya BPDP. Tapi itu bagaimana kita memastikan bahwa apalagi climate change ya, isu perubahan iklim, pemanasan bumi dan lain sebagainya kan sangat real. Ya. Bagaimana memastikannya ini semua? Kita sebetulnya dengan satelit dan yang lain sudah bisa menghitung jumlah lahan yang kita punya, pertumbuhannya berapa yang bisa kita klaim. Dengan Norway misalnya kita sudah bisa mengklaim sebagian daripada dana tersebut. Pak, iya. Tapi selama ini seperti REDD itu kan nggak terlalu dimanfaatkan. REDD Carbon trading ini kan sudah dibicarakan lebih dari 10 tahun sampai sekarang kan tidak ada ini. Pak, semua arbitrage, jadi semua over the counter. Jadi tidak quote unquote tidak transparan. Pak Menko, ini mungkin juga kuncinya adalah kolaborasi kerjasama pusat, daerah, dan juga dengan menteri-menteri di bawah Pak Menko. Kita ini semua apa itu backlog-nya atau challenge-nya yang selama ini dirasakan? Semua itu kita harus monetize dalam kebijakan anggaran. Jadi termasuk green bond ini kita juga akan tingkatkan, yaitu meningkatkan daerah. Sehingga dengan demikian memacu daerah bahwa ada hal yang harus dilakukan terkait dengan green bond ini. Nah, pemerintah sedang menyiapkan hal-hal semacam ini. Laku green bond, bond kita laku, selama ini? Sangat laku. Tapi kita kan baru tes sedikit. Bagaimana Pak Erlangga? Pemerintah kan baru meluncurkan 2 hal untuk yang super mikro. Satu, bantuan presiden dalam bentuk modal atau hibah 2,4 juta. Dan ini ditargetkan ke tahun ini 9 juta, tahun depan bisa sampai 13 juta. Nah, ini kemarin sudah diluncurkan di istana. Kemudian yang kedua, KUR super mikro. Jadi KUR untuk di bawah 10 juta. Jadi kalau mereka dapat modal 2,4, maka mereka bisa melanjutkan dapat kredit dari perbankan sampai 10 juta, yang biasanya bunganya 19%. Ini 0 mereka mesti bayar sampai Desember.
Anggaran penerimaan dan belanja negara hingga 31 Agustus 2020 mengalami defisit hingga 500,5 triliun rupiah atau setara dengan 3,05% dari produk domestik bruto. Berdasarkan data APBN September 2020, pos pendapatan negara mengalami pertumbuhan negatif sebesar 13,1% dibandingkan realisasi tahun lalu. Meski begitu, sektor manufaktur Indonesia tumbuh membaik di level 50,8 yang menunjukkan telah adanya ekspansi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik pada tahun 2021 sebesar 4,5% hingga 5,5%. Kalau kita lihat berbagai institusi yang melakukan forecast terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, belum ada update, namun kira-kira mereka rata-rata sekarang memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun 2020 semuanya pada zona negatif kecuali Bank Dunia yang masih pada posisi 0. OECD memperkirakan 3,3 kontraksi tahun ini lebih baik dari yang tadinya mereka melakukan dalam range antara 3,9 hingga minus 2,8. Dua-duanya kontraksi. ADB melakukan forecast bulan September ini Indonesia akan diperkirakan mengalami kontraksi 1%. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan mencatat realisasi restrukturisasi kredit perbankan hingga 24 Agustus 2020 mencapai 863,62 triliun rupiah. Realisasi tersebut tersalurkan ke 7,19 juta debitur, baik debitur UMKM maupun non-UMKM. Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, realisasi penyaluran kepada debitur UMKM lebih banyak dibanding non-UMKM dari segi jumlah debitur. Tercatat, perbankan telah merelaksasi 355,17 triliun rupiah kepada 5,76 juta debitur UMKM dan 508,45 triliun kepada 1,43 juta debitur non-UMKM. Per 24 Agustus 2020, jika kita lihat perbankan terdapat potensi untuk restrukturisasi itu mencapai 1.376 triliun dan terrealisir itu sebesar 863,6 triliun rupiah. Ini mencakup realisasi ini untuk debitur UMKM sebesar 5,76 juta, nilainya sekitar 355 triliun. Sementara yang untuk non UMKM itu mencapai 1,43 juta, itu nilainya mencapai 508 triliun. Sebelumnya, OJK memberikan kelonggaran pembiayaan kredit dan berencana memperpanjang program restrukturisasi agar sektor real dapat bangkit memulihkan diri akibat terdampak pandemi COVID-19. Keputusan perpanjangan restrukturisasi akan diumumkan akhir tahun dengan mempertimbangkan subsidi bunga dan program penjaminan modal untuk UMKM dan koperasi. Secara keseluruhan Pak Menko, karena ini tugas tanggung jawabnya itu paling banyak merumuskan yang ratusan triliun sampai yang puluhan triliun, ini bagaimana selama ini? Challenge yang paling berat. Kita yang merumuskan bukan itu sampai jutaan, sampai jutaan, yang mikro. Sampai yang 2 juta sama 10 juta. Iya, jadi tentu challenge-nya dalam kebijakan ini kan kita sekarang punya komite PEN, sehingga tentu dengan komite PEN ini kita bisa mengkoordinasikan sampai ke daerah-daerah. Sehingga ini menjadi kunci untuk pelaksanaan program ke depan. Tapi ini bukannya tambah layer lagi. Biasanya kalau ada masalah bikin komite, ada layer-layer lagi. Ini bukannya menghambat. Karena komite ini kan kita mempush KL-KL. Semua sesuai dengan tupoksinya. Hanya sekarang kita punya gas dan rem tadi. Kalau sebelumnya kan gas dan remnya melalui forum koordinasi. Sehingga tentu ada tantangan daripada birokrasi. Tetapi dengan sekarang kita bisa melakukan kalau perlu terobosan-terobosan. Contohnya apa saja?
Biasanya kan kalau birokrasi ini yang justru Terobosan-terobosan kan banyak program yang terobosan. Program misalnya program Kartu Prakerja itu terobosan. Program bantuan presiden untuk UMKM itu terobosan. Bantuan hibah untuk pekerja ini kan terobosan. dan harus Dan itu kan harus disiapkan dan juga melibatkan berbagai aparat penegak hukum juga. dan pertanggungjawabannya kan Dan juga pertanggungjawaban, harus jelas. akuntabilitasnya harus jelas. Saat ini menurut Pak Erlangga bagaimana dari yang sudah diserap itu sesuai dengan tepat sasaran, tidak ada yang hilang Ya, begitu karena saja? ini kan semua by name, by rekening. Dan itu dicek melalui Dukcapil, NIK, dan yang lain. Jadi kalau Dukcapil saja, NIK saja, tanpa rekening kan bisa pakai nama orang lain. Tapi kalau mesti buka rekening kan harus tanda tangan sendiri. Minimal ada cross check-nya. Nah kalau kita di Prakerja ada banyak, Dukcapil kita periksa, kemudian untuk mereka kan syaratnya tidak sedang bersekolah. Terkait dengan Dapodik kita periksa juga. Kemudian untuk perbankan, KYC-nya juga dijaga. Jadi layernya banyak. Jadi misalnya kalau sudah tahun 2024 lah kira-kira profil pekerja Indonesia yang apalagi yang sudah menikmati kartu prakerja ini nanti seperti apa? Ya tentu kita tidak berpretensi mereka yang sudah menerima karena kita produksi mungkin dari kalau program reguler itu 2 juta sampai 3 juta. Jadi penambahannya mungkin dari yang sekarang 5,6 itu bertambah sekitar 6 juta, jadi sekitar 12 juta. Kita berharap bahwa mereka bisa menjadi fasilitator daripada digital ekonomi. Nah tentu setiap tahun kita butuh yang juga berkemampuan tinggi itu 500.000. Nah ini yang sedang kita buat dengan LPDP dari Kementerian Keuangan, sehingga kalau dulu ada program percepatan insinyur di tahun 80-an, kita akan melakukan program khusus untuk digital talent. Sehingga dengan digital talent plus yang mereka kartu prakerja diharapkan ini bisa mendorong ekosistem daripada digital. Jadi mereka jadi championnya yang untuk menambahkan nilai tambah terhadap komposisi dari perekonomian Indonesia itu sendiri. UMKM yang sampai level ke super mikro ini kan yang nanti rentan sekali masuk ke ini menjadi miskin. Bagaimana Pak Erlangga? Pemerintah kan baru meluncurkan 2 hal untuk yang super mikro. Satu, bantuan presiden dalam bentuk modal atau hibah 2,4 juta dan ini ditargetkan ke tahun ini 9 juta, tahun depan bisa sampai 13 juta. Nah ini kemarin sudah diluncurkan di Istana. Kemudian yang kedua, KUR super mikro, jadi KUR untuk di bawah 10 juta. Jadi kalau mereka dapat modal 2,4, maka mereka bisa melanjutkan dapat kredit dari perbankan sampai 10 juta, yang biasanya bunganya 19%, ini nol mereka mesti bayar sampai Desember. Karena 19%-nya disubsidi oleh pemerintah. Nah kalau mereka masuk dalam KUR reguler dari 10 sampai dengan 500 juta, itu bunganya yang 6%, sampai Desember pun disubsidi oleh pemerintah. Jadi grace period sampai Desember. Nah kemudian kalau mereka bisa lanjut lagi dari 500 sampai dengan 10 miliar, mereka disubsidi 3%. Jadi cuma bayar 3%. Nah kemudian kalau dia 10 miliar sampai dengan 1 triliun, nah itu kredit reguler. Nah itu pemerintah menjamin mereka untuk mendapatkan modal kerja karena diberikan penjaminan melalui PT SMI dan PT PII. Jadi pemerintah sudah melihat ini semua ada staggeringnya, ada kenaikan kelasnya. Iya, dan kita harapkan ini semua menjadi sumber-sumber dari growth ya, bukan nanti sumber dari NPL ataupun kredit macet. Tapi kalau ke depan ini transformasi, kita lihat Indonesia kan potensinya selama ini sangat tergantung kepada agriculture, itu agrobisnis, dan juga komoditas yang kita miliki. Yang sebenarnya paling penting adalah dengan jumlah penduduk yang kita miliki, jumlah bonus demografi, kuncinya itu padat karya, bukan semua serba digital karena ini hanya sangat niche ya kalau kita lihat. Itu kan butuh jadi memang orang-orang padat yang berbeda. karya juga didorong, yaitu sektor yang terkait dengan jewelry misalnya. Ini sekarang ekspornya naik luar biasa. Oh ya? Iya, jewelry. Kemudian kedua, tekstil, clothing, dan footwear itu udah pasti padat karya. Nah oleh karena itu pemerintah ingin merelokasi industri padat karya itu dengan membuat kawasan industri
yang bersaing dengan negara lain dalam tanda petik gratis. Jadi sewanya 5 tahun nol. Tentu operating cost mereka harus bayar, listrik, air, dan yang lain. Tetapi dengan demikian kita berharap ini ada relokasi ke Indonesia. Karena selama ini kan negara lain menawarkan hal seperti itu. Yang ada relokasi ke Vietnam yang atau ada bahkan relokasi ke Myanmar. negara lain. Tetapi sekarang dengan adanya fasilitas yang kita siapkan, diharapkan mereka akan menengok kembali Indonesia. Karena selama ini Indonesia memang yang kita tangkap adalah industri yang capital intensif, seperti petrokimia, kemudian hilirisasi nikel, baja, itu seluruhnya adalah capital intensif. Nah, sekarang kita ingin mendorong bahwa labor intensif pun masuk di kita. Pemerintah melihat dalam berbagai krisis tantangannya berbeda. Jadi pada saat krisis 98 yang terkena itu sektor keuangan. Sehingga pada waktu itu ada reform di mana BI itu pengawasan perbankan dikeluarkan menjadi OJK. Nah, sekarang kita melihat bahwa krisis yang bermula dari sumber daya manusia bergeser kepada masyarakat dan sektor ekonomi. Nah, ini bisa terkena dampak kepada sektor keuangan kalau kita tidak ahead of curve menyelesaikannya. Pak Erlangga, mungkin juga di antara reformasi yang penting dilakukan tentu reformasi di sektor keuangan juga. Ini kira-kira bagaimana? Karena ini sangat penting ya membuat perekonomian Indonesia juga bisa bangkit lebih cepat lagi. Jadi pemerintah melihat dalam berbagai krisis tantangannya berbeda. Jadi pada saat krisis 98 yang terkena itu sektor keuangan. Sehingga pada waktu itu ada reform di mana BI itu pengawasan perbankan dikeluarkan menjadi OJK. Kemudian di tahun 2008 ada kasus Senturi, di mana terlihat bahwa Indonesia sendiri masih belum bisa sempurna menangani kasus dengan struktur arsitektur keuangan yang ada. Nah, sekarang kita melihat bahwa krisis yang bermula dari sumber daya manusia bergeser kepada masyarakat dan sektor ekonomi. Nah, ini bisa terkena dampak kepada sektor keuangan kalau kita tidak ahead of curve menyelesaikannya. Nah, oleh karena itu kalau dulu kan menggunakan BPPN, nah kita tidak menginginkan itu terulang kembali. Karena di tahun 2008 bailout yang dilakukan pemerintah itu 44% GDP itu untuk membailout, dan yang di bailout adalah perusahaan-perusahaan besar. Dan sampai hari ini kita masih punya hutang yang belum terbayar akibat ekonomi tersebut. Nah, oleh karena itu sekarang kan kita PEN itu pemulihan ekonomi 6,4% dari PDB. Jadi jauh lebih kecil dari yang lalu. Kemudian yang kedua, kondisi perbankan kita lebih kuat. Tetapi kita tetap harus menjaga bahwa makro prudensial BI dan mikro prudensial yang dilakukan oleh OJK ini penilaiannya sama. Sehingga tidak ada gap. Jadi kalau kita lihat dari berbagai sistem yang ada, kalau dengan gap itu bisa menimbulkan keterlambatan. Nah, tentu kita melihat bahwa hari ini ada berbagai persoalan yang perlu diselesaikan secara cepat. Oleh karena itu pemerintah tentu melihat bahwa penyatuan satu atap makro dan mikro ini menjadi penting. Nah, tentu yang berikutnya tentu kita melihat bahwa pasar modal ini harus ditempatkan pada posisi bukan sebagai ban cadangan, tetapi sebagai penggerak perekonomian juga. Berarti nah, harus ini lebih kesempatan dalam lagi kan, ya, ini kesempatan kita. yang riset ekonomi, riset sektor keuangan, karena kalau tidak, itu yang pasar modal tetap hanya akan menjadi cadangan. Karena dia yang pertama yang dikhawatirkan resiko sistemik dari perbankan, habis itu industri non keuangan, nah ini baru pasar modal. Jadi nanti bagaimana secara implementasi? Karena kita lihat ini kan memang sudah sering sekali bongkar pasang dulu BI, terus kemudian ada OJK, kemudian ada layer, ternyata ini kan tidak sempurna kan? Tentu ini kita biasanya yang kita jaga ini supaya atapnya semua ketutup. Nah, tentu kita bisa belajar, nanti jadi ego sektoral kita itu. belajar dari Inggris. Inggris kan dulu dipisah digabung kembali. Kemudian kita lihat dari berbagai negara, sehingga tentu ada yang bank dan pengawasan perbankan, ada pasar modal,
kemudian juga ada penjamin yaitu LPS. Tetapi yang kita juga harus lihat, yang tadi kita bahas, digitalisasi ekonomi itu menimbuhkan fasilitasi perbankan melalui digital atau fintech. Fintech ini akan tumbuh lebih cepat dan sekarang dia tumbuh mendahului regulasi. Sehingga yang mendahului regulasi ini harus secara dinamis dikejar. Karena kalau enggak, masyarakat bisa menjadi korban gitu, dalam tanda petik. Sehingga dengan new arsitektur daripada perekonomian, maka institusi ini juga harus melihat ke depan apa yang akan terjadi di depan. Kita akan kenal dengan bit currency, apakah ini uang, apakah ini komoditi. Kemudian kita sudah mulai payment system. Payment system ini kan mengkanibalisasi rekening koran. Dan kalau semua di dalam COVID kan payment system yang tidak bersentuhan. Artinya sudah menggunakan QR code melalui phone. Nah ini kan sekarang masih dibatasi jumlah yang bisa ditransaksikan kecil. Dalam tanda petik di bawah 10 juta. Tetapi kalau ini semua membesar, maka sektor ini tentu harus ada pengawasannya. Jadi kan kuncinya kan pengawasan, karena apalagi sekarang kalau kita lihat ke depan itu yang akan menjadi salah satu tantangan itu cybercrime. Ya. Penipuan lewat digital internet dan lain sebagainya. Ini bagaimana disiapkan, Pak? Ya, jadi tentu infrastrukturnya itu infrastruktur harus disiapkan, regulasi harus disiapkan. Sekarang kan kalau belum masih dalam bentuk pengawasan yang regulatory sandbox sambil kita melihat apa yang bisa dibuat ke depan. Tetapi dengan digitalisasi ini kan gerakannya itu cepat sekali. Jadi kalau biasanya orang hanya lihat secara analog, ini kan quantum leap. Sehingga tidak bisa menggunakan set of regulation yang diciptakan 20 years ago. Dan biasanya pemerintah selalu 5 langkah di depan. 20 tahun yang lalu setupnya ini. Sehingga kita perlu setup yang baru yang tadi riset. Nah oleh karena itu ini yang sedang di pemerintah siapkan. Dan ini kira-kira kapan akan, karena itu sih sebetulnya karena kita digitalisasi di broadcasting saja sampai saat ini masih belum. Nah itu masuk juga bagian dari Omnibus Law, karena beberapa kan minta lebih lama lagi, ditunda-tunda lagi. Ya nggak Sedangkan bisa dong, kita ingin harusnya 5 tahun yang lebih lalu cepat, ini. ya. Tetapi ada yang tetap minta diundur berapa tahun, penyesuaian. Memang tidak semua siap berubah dari analog menjadi digital. Tetapi persoalannya yang digital dia larinya akan lebih cepat daripada yang analog. Ya, sekarang kan sudah given kalau kita lihat apapun sekarang dilakukan lewat aplikasi ya, mau belanja, makan, pesan apa semuanya, beli tiket, kemudian ya semuanya lah serba aplikasi. Nah, untuk tahun depan di era APBN kita mengharapkan growth antara 4,5 sampai 5,5%. Ya, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Tapi kira-kira sumber utama dari growth ini, apakah kita bisa andalkan dari ya kegiatan ini, UMKM semua bisa mendapatkan? Ya, pertama kita ingin kembali kepada growth dari sektor konsumsi 55%, kemudian sektor investasi itu 30%. Nah, kenapa sektor investasi kita dorong? Kita harapkan RUU Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa diputuskan DPR dalam masa sidang ini, sehingga ini adalah perubahan daripada obesitas daripada perizinan. Obesitas perizinan. Iya. Harus dirampingkan. Iya, jadi harus ramping dengan digital. Jauh lebih efisien. Nah, kalau begini dengan efisien, ini ditunggu oleh berbagai negara. Apalagi berbagai negara sekarang polisinya adalah China plus 1. Artinya mereka punya fasilitas di China, tapi butuh satu negara lain. Tapi negara lain kan juga perekonomiannya pada negara turun lain semua juga pasti turun terkena dan imbas. ingin menyerap. Nah tentu kita bersaing dengan negara lain. Tetapi dengan adanya Omnibus Law diharapkan kita ahead daripada yang lain dalam reform di bidang perekonomian. Tapi seharusnya kita juga mengandalkan domestic market kita, Pak Erlangga. Kita kan makanya 270 55% tergantung dari domestic market, dan domestic market tergantung dari market confidence. Market confidence tergantung dari rasa aman. Ya, nah, rasa aman tergantung vaksin. Ya. Jadi transformasi industri 4.0, taruhlah tahun 2023 kita berhasil kembali ke tahap pertumbuhan yang kita inginkan. Sebenarnya kan target Presiden Jokowi kan 7% ya kalau
ini bagaimana transformasi dari segi profil Indonesia Industri 4.0, yang mana yang akan membuat Indonesia itu memiliki daya Jadi pertama saing? kuncinya itu adalah dalam logistik sistem. Karena pertama digital 4.0 itu kan sampai produksi, sampai dengan consumer. Nah, kita persoalan utama di logistik. Ya. Logistik kita cost-nya masih 23%. Ini berkaitan dengan perizinan juga kan. Transportasi dan pelabuhan, kontainer. Karena barang kita yang dari Jawa dan luar Jawa ini belum berimbang. Sehingga tentu kebijakan yang diambil pemerintah adalah barang dari Jawa keluar Jawa itu kontainer. Tapi barang dari luar Jawa ke Jawa itu bulk. Sehingga ini ada mismatch. Ya. Nah, sehingga tentu kita harus mengembangkan kawasan industri atau hilirisasi di luar Jawa, sehingga ini cross-nya bisa kontainer to kontainer, itu satu hal. Ya. Karena yang kedua tentu single system Satu atap untuk ya. untuk perizinan maupun untuk ekspor impor, sehingga orang tidak key in berkali-kali untuk bea cukai key in, untuk perdagangan key in, dan sehingga satu kali key in semuanya, custom, izin dan yang lain. Ini sedang disiapkan oleh pemerintah dalam paket perekonomian sekarang. Nah, kalau itu kita lakukan maka akan lebih efisien sehingga ekspor pun akan lebih gampang. Nah, inilah yang kita ingin dorong, dan tentu logistik itu nanti akan lebih digital, karena dengan warehousing system ini sekarang yang lagi dalam tanda petik investment yang paling banyak, salah satunya adalah di warehousing. Pak Presiden tidak hanya reform tapi transform. Transform kan berubah. Jadi bukan cuma pemulihan tetapi percepatan. Nah, perubahan ini semua sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, kemudian perekonomian, sehingga tentu enablernya adalah digitalisasi. Kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Resesi adalah sebuah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. 1 kuartal setara dengan 3 bulan. Pada kuartal pertama, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 2,97%. Namun karena pandemi akhirnya juga turut menyeret perekonomian Indonesia hingga jatuh ke minus 5,32% pada kuartal 2 2020. Jadi kalau kuartal 3 terus bertumbuh negatif, maka Indonesia akan masuk ke dalam jurang resesi. Tapi resesi ini berbeda dengan kondisi krisis 1998. Resesi penyebabnya banyak ya. Di tahun 98 itu lebih banyak disebabkan karena ada faktor dari luar juga, karena ada krisis mata uang ya, dimulai dari Thailand kemudian Korea terus menular ke kita, dari mata uang kemudian ke sektor keuangan dulu dan moneter, makanya disebut juga krisis 98 itu krisis moneter. Nah, yang baru kemudian berdampak ke sektor real gitu ya. Jadi alur penyebarannya resesi atau krisis itu sumbernya berbeda ya. Nah, sementara di tahun 2020 ini yang terkena adalah sektor real dulu. Jadi bukan sektor keuangan, justru sektor keuangannya sekarang relatif masih sehat ya. Dampak resesi bersifat domino, mulai dari penurunan di sektor investasi yang terlihat dari indeks bursa saham Indonesia yang terkontraksi hingga lebih dari 20%. Kemudian adanya penurunan daya beli masyarakat, bisnis yang bangkrut, hingga meningkatnya angka pengangguran. Bukan hanya Indonesia, beberapa negara besar justru lebih dulu mengalami resesi. 3 diantaranya Amerika Serikat, Singapura, dan Korea Selatan. Ketika resesi terjadi, tidak perlu panik. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Mulai dari jangan menambah utang atau pinjaman secara berlebihan. Kemudian mempersiapkan dana darurat dengan cara menabung dan patuh membayar pajak. Ekonom senior Faisal Basri juga mengatakan, jangan hanya berfokus pada resesi, tapi benahi juga penyebaran virusnya. Tetap mematuhi protokol kesehatan adalah hal terbaik yang dapat dilakukan. Lessons learned,
Pak Erlangga supaya kita tidak betul-betul bisa memaksimasi dari momentum ini? Krisis kan katanya juga opportunity ya atau kesempatan, dan supaya kita tidak kembali ke kebiasaan-kebiasaan buruk sebelumnya. Jadi reformasi betul-betul kita sebenarnya reformasi tahun 98 ini. 30 tahun kemudian kita masih bicara reformasi supaya lebih cepat lagi. Jadi apa saja? Pak Presiden tidak hanya reform tapi transform. Transform kan berubah. Jadi bukan cuma pemulihan tetapi percepatan. Nah, perubahan ini semua sektor. Mulai dari kesehatan, pendidikan, kemudian perekonomian. Sehingga tentu enablernya adalah digitalisasi. Jadi berarti networking infrastruktur kita harus dorong. Kemudian juga DNA, device, network, dan aplikasi perlu murah supaya tidak terjadi digital divide. Supaya ini semua bisa kena. Inklusif. Nah, keuangan juga didorong untuk inklusif keuangan. Kemudian pembelajaran juga harus pembelajaran. Pendidikan pun baik pendidikan yang pendidikan di pesantren maupun pendidikan umum harus level playing field, sehingga ini yang dan sesuai dengan pemerintah kebutuhan pasar, sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar. Ini yang pemerintah ingin dorong. Sehingga lulus bukannya langsung antre cari pekerjaan, tapi langsung sudah diabsorb oleh industrinya itu sendiri. Bisa diabsorb industri atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Selama ini bisa dikatakan labor kita, tenaga kerja kita tidak produktif, dan sementara itu juga dari segi gajinya juga kan lumayan sudah bersaing gitu. Ini jadi bagaimana? Kalau gaji secara ASEAN sudah relatif mirip-mirip. Jadi dengan China bahkan sedikit lebih mahal dari kita. Nah tentu ini kita nggak terlalu atraktif loh Pak Erlangga. Produktivitas yang kita sekarang harus kejar. Kita nggak bisa mengandalkan buruh yang gajinya rendah, karena ini akan diambil oleh Bangladesh dan negara-negara seperti Kamboja dan yang lain. Sehingga kita harus berkompet tentang competitiveness dari segi produktivitas dan juga utilities dan logistik. Plus kita punya domestic market. Jadi sweetener kita tuh ada di sana. Iya, dan berarti produk-produk yang kita hasilkan juga harus punya nilai tambah yang lebih, betul. Apalagi kalau nanti dengan punya skill dan juga inilah kita tidak mau kalah dengan negara-negara tetangga. Itu sudah kita are we on the right track dalam Saya hal rasa itu? kita on the right track karena added value dan memang beberapa investasi misalnya otomotif sudah mulai masuk ke sini, termasuk dari Korea. Kemudian juga di ekonomi terkini data center ini sudah masuk juga di Jawa Barat dan ini juga akan masuk di Batam. Kemudian terkait dengan digitalisasi yang lain juga sudah mulai masuk ke Indonesia. Menyerap tenaga kerja di bidang pariwisata seharusnya sangat potensial kan di situ. Ya. Pariwisata itu karena ini sekarang yang paling anjlok. Ya, pariwisata, restoran itu selalu menjadi first timer job. Jadi anak muda yang masuk lapangan kerja pertama itu di sektor pariwisata dan restoran. Sehingga memang dengan pandemi COVID ini mereka yang terpukul pertama. Ya. Nah, pemerintah sedang menyiapkan program dan sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan anggaran 3,8 triliun. Tinggal bagaimana memformulasikan programnya untuk perjalanan maupun untuk perhotelan misalnya. Tetapi ini harus dibarengi dengan ketersediaan daripada vaksin. Tadi beberapa yang disebut sebagai prioritas, tentu saja kesehatan sangat penting, pendidikan, apalagi kita kehilangan begitu banyak pendidikan tahun ini dari segi perekonomian dan lain sebagainya. Pak Erlangga sendiri, sebenarnya mindset ya, SDM itu apakah kita bisa ubah untuk melakukan transformasi ini dalam waktu 3 tahun ketika kalau kita lihat di Indonesia kan kita punya talenta yang cukup besar, terutama di sektor digital. Kita lihat dari perusahaan-perusahaan startup yang terkait dengan consumer, itu Indonesia salah satu paling besar di ASEAN. Dan oleh karena itu ini adalah momentum yang tepat. Sehingga dan kita punya market luas dan kita punya 150 juta penduduk yang dalam tanda petik literate digital. At least mereka browsing dan yang lain. Ya, nah ini potensi yang bisa didorong, apalagi dengan learning from home. Semua belajar. Orang tua pun sekarang retraining minimal untuk Zoom.
chatting melalui Zoom, Atau minimal untuk bantu anaknya bikin atau PR. olahraga melalui Zoom. Bahkan saya mau bikin kejurnas wusu melalui virtual. Jadi dengan demikian new normal ini bisa memanfaatkan teknologi. Nah, oleh karena itu potensi pengembangan teknologi digital itu kalau kita lihat itu ada di Indonesia ini 120 billion US dollar sampai 2025. Nah, di ASEAN 150 miliar dolar. Jadi kuenya ada, opportunity-nya ada, tinggal kita meretrain anak-anak muda kita atau siapapun yang akan belajar sehingga mereka bisa masuk di dalam new wave of digital economy. Kira-kira akan menyumbang berapa persen terhadap GDP kita? Kita kan lihat tadi sumber-sumber growth kita 55% itu konsumen kan, kemudian ada industri, manufaktur dan lain sebagainya. Ini nanti ke depan kalau kita sudah lebih konektivitasnya juga, infrastruktur digitalnya juga jauh lebih bagus. Kira-kira berapa yang kita Ya, bisa kalau kita bicara targetkan? 150 billion US dollar itu ya sekitar 15% daripada GDP kita yang akan dikontribusikan. Jadi lumayan signifikan. Mungkin terakhir Pak Erlangga, bagaimana pekerjaannya? Keras, berat, dan ini kolaborasi, komunikasi, kerjasama selama ini dengan semua pihak, bagaimana? Saya rasa dirasakan seluruh KL ini kompak dan menuju kepada tujuan yang diarahkan Bapak Presiden. Jadi saya optimis dengan tim yang ada. Ya. Dan kita tahun 2022 harusnya sudah, mudah-mudahan bisa, kalau bisa lebih cepat lagi. Bisa lebih cepat dari sekarang. Iya, terima kasih banyak Pak Menko, dan kita harapkan juga Indonesia bisa pulih. Dan tentu saja kuncinya itu adalah kita bisa menjaga, menekan ya angka COVID yang sampai saat ini masih belum mau kemana-mana nih kelihatannya. Tetapi kan kalau kita lihat memang tren penyembuhannya kita sudah tinggi. Jadi pelayanan kesehatan sudah bagus. Walaupun 4% masih Kedua, lumayan mortality-nya lumayan karena di awal sempat 7%. Jadi ini slope-nya ke bawah. Dan kalau kita sudah ada vaksin dan akses terhadap vaksin dengan murah dan juga diberikan kepada semakin banyak orang, semakin baik secepatnya Pak Erlangga, kita bisa keluar dari keterpurukan perekonomian ini. Kita harus lihat nanti kuartal 3, kuartal 4 bagaimana. Kita harapkan tadi apa? V atau sekarang U atau sekarang L? kita targetnya V-curve. Ya, turun dikit tapi naik. Pak Erlangga sendiri bagaimana menjaga kesehatan selama COVID ini? Ya, pertama minum segala macam vitamin untuk daya tahan tubuh. Kedua, ya tentu masih berkesempatan berolahraga. Ketiga, ya tentu kita jaga suasana. Nggak stres, apalagi dengan tanggung jawab yang begitu berat. Ya itu yang, kalau penyakit itu dekat dengan stres. Jadi kita mitigasi stres supaya jauh dari penyakit. Baik, ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari kantor Menko bidang perekonomian. Dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan ya program ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube ya, Insight with Desi Anwar. Jangan lupa kita juga semua harus membantu ya untuk mengurangi angka COVID dan juga supaya kita bisa hidup lebih normal lagi, jaga jarak, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan dan tentu saja stay safe. Bye-bye.